Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, adik-adikku yang Bapak cintai, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar daring, belajar di rumah. Baik adik-adik sekalian, kita jumpa lagi alhamdulillah pada pagi hari ini untuk belajar Akidah Akhlak kelas 8 MTS Al-Inayah ya, semester 2. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang akhlakul mahmudah. Nah, apa itu akhlak mahmudah? Yaitu akhlak tercela. Sebelumnya kita pernah mempelajari akhlakul mahmudah, akhlak yang termulia, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Ya. Seperti husnudzon, tawadhu, rendah hati dan sebagainya ya. Baik, pada kesempatan kali ini adik-adik dipersiapkan boleh LKS-nya ya, halaman silahkan dibaca-baca kalau tidak ngerti LKS-nya ya, halaman 24 tentang akhlak terpuji terhadap sesama. Namun sebelumnya Pak Muhyiddin ingin mengajak bersama-sama berdoa dulu. Biasakan kita sebelum belajar berdoa, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, hidayah, juga kesehatan kepada kita semuanya. Ikutin Pak Muhyiddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana engkau menerangi alam dunia ini dengan sinar mataharimu abadan abada selama-lamanya. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesehatan lahir batin. Amin ya robbal alamin. Baik ya, kita mempelajari akhlak yang tercela bukan berarti kita memberikan contoh akhlak yang tercela kepada orang lain, kepada teman kita. Akan tapi kita supaya tahu dan menghindari akhlak tercela tersebut, seperti hasad, dendam, ghibah, namimah, fitnah, dan lain sebagainya ya. Jadi adik-adik yang harus kita lakukan bersama adalah menghindari sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kemudian mengubah perilaku hasad, dendam, ghibah, namimah, akhlakul mazmumah menjadi akhlakul karimah ya, menjadi akhlak yang terpuji. Kemudian menjelaskan apa itu pengertian hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah. Adik-adik bisa jelaskan ya, dan bisa membedakan. Kemudian bisa apa? Menunjukkan bahwa itu adalah sifat hasad, namimah. Kemudian bisa menyimpulkan dampak negatif ya daripada sifat hasad, dendam, ghibah, dan namimah. Kemudian mendemonstrasikan, bukan berarti mencontohkan, bukan ya. Dalam arti ya supaya tahu, mencontohkan, dan itu yang harus dihindari gitu. Ya, mendemonstrasikan kepada teman bahwa itulah sifat hasad dan harus dihindari. Kemudian pengertian sekarang, apa itu hasad? Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki sifat hasad itu iri hatinya jika melihat orang lain itu senang mendapatkan nikmat. Mereka ya merasa bahwa orang lain itu tidak berhak, dirinya saja yang berhak mendapatkan nikmat. Itu enggak boleh. Namanya hasad, iri hati. Ya. Kemudian bentuk atau ciri-ciri perilaku hasad itu apa? Pertama, tidak bersyukur kepada Allah, kepada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang ada nikmat orang lain diungkit-ungkit, sementara nikmat dirinya tidak ada syukurnya ya. Yang ada selalu orang lain saja
nikmatnya yang diungkit-ungkit. Kemudian adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Kalau sudah tidak senang, yang ada salah aja, yang ada diungkit-ungkit kesalahan orang lain, itu tidak boleh. Kemudian ada perasaan sombong, iri, ya, yang apa namanya, jika ada orang yang mendapatkan nikmat. Dampak negatifnya apa? Ya, dampak negatifnya banyak. Pertama, buat dirinya sendiri menimbulkan perasaan tidak senang, hidupnya susah, tidak ada senangnya. Yang kedua, merusak amal kebaikan, menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nanti di akhirat itu amalnya diambil karena dia sering ngehasut, ya, sering dengki, sering mengolok-olokkan orang, diambil kebaikannya. Kalau kebaikannya sudah diambil habis, tidak cukup juga untuk membayar kesalahan yang dia hasut itu, ditimpakan kepada orang yang menghasut itu. Bangkrut, habis amalnya, akhirnya sumatul helanat, dilemparkan ke dalam api neraka, naudzubillah. Kemudian secara sosialnya apa? Dia tidak memiliki teman, sedikit temannya, nggak mau berteman lah si ama hasud, nggak mau berteman dengan dia, kira-kira ya. Makanya adik-adik jangan hasud, jangan dengki. Kemudian apa? Banyak menyita waktu hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya, mendingan untuk baca Quran, mendingan untuk belajar daripada ngehasut orang lain, ya, atau berkarya lah, urusan dunia, urusan apa, ya, supaya memberikan apa, inspirasi. Yang keempat adalah upaya menghindarinya. Bagaimana? Pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, sehingga kalau syukur insya Allah ditambah, ya. Kemudian berusaha menyenangkan orang lain, ya. Kemudian bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Dan yang terpenting adalah mohon kepada Allah, hindarkan ya Allah dari sifat hasud, dengki, iri, ya, dan sifat-sifat tercela. Atau membaca Quran surat Falak dan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, akan terhindar dari godaan setan, dari orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki. Kemudian apa? Ya, mengembangkan sifat qanaah, suka kedik, ya, dalam arti menerima apa yang menjadi haknya, merasa cukup apa yang dia punya. Kemudian yang terakhir adalah menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita punya harta, ditanya oleh malaikat, bi aina iktasabahu, ya, dari mana harta yang kau dapatkan, kemana harta itu dibelanjakan. Jadi kalau orang miskin tidak banyak pertanyaan nanti, tapi kalau kita banyak harta, nanti pertanyaannya banyak, ya, di akhirat dipertanggungjawabkan sekecil apapun. Jadi adik-adik jangan hasud, jangan iri, jangan dengki kepada teman, kepada orang lain. Itu saja yang dapat Komodin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita akan membahas apa itu dendam, pengertiannya seperti apa, ya, melihat contoh orang dendam itu seperti apa, dampak negatifnya seperti apa. Ya, itu saja yang dapat Pak Muhyiddin sampaikan. Silahkan disimpulkan, ya, dari penjelasan Pak Muhyiddin tentang bentuk atau pengertian hasud, bentuk-bentuknya seperti apa, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keberkahan, dan juga hidayah ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat Pak Muhyiddin sampaikan. Jangan lupa selalu membantu orang tua di rumah, belajar di rumah, dan jangan putus asa, selalu semangat untuk senantiasa berbuat baik. Waqad yurjali jadi sayyibul walabur alimajarah halisan, bila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kata-kata lisan lukai hati, kemana hendak obat dicari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.